Ya pemirsa, hari ini tanggal 6 ini baru awal puncak arus balik lebaran pemirsa. Masih ada esok 7 dan 8 diprediksi menjadi puncak arus balik lebaran dan kendaraan yang akan pulang kembali ke Jakarta akan semakin meningkat. Tapi kalau kita minta testimoni bagi para pemudik yang sudah kembali di hari ini, pasti untuk wilayah-wilayah yang padat sudah merasa ini baru jalan sedikit nanti berhentinya lama. Ya apalagi besok pemirsa. Tapi sih pemerintah sudah mempersiapkan berbagai macam antisipasi. Tapi apakah efektif? Itu yang akan kita uji di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One di sini sudah tersambung pengamat transportasi kita. Ini pemerhati transportasi kita. Selamat malam Pak Budianto. Selamat malam. Ya, sementara itu pemirsa saya juga telah tersambung dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pak Budi Setiadi. Selamat malam Pak Budi Setiadi. Selamat malam Mbak, selamat malam Baik. Pak Budianto juga. Ya sebelum saya ke Pak Budianto, mungkin saya ke Pak Budi Setiadi nih. Pak, bagaimana pantauannya tanggal 6 hari ini menjadi awal puncak arus balik Pak, mulai dari penyeberangan bahkan untuk jalur darat ini seperti apa? Para pemudik yang menggunakan jalur tol atau juga non-tol, seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya untuk antisipasi arus balik, kita begitu selesai kemarin arus mudik di lebaran pertama dengan lebaran kedua, Pak Menteri Perhubungan, kemudian Pak Menko PMK dan juga Pak Kakor Polri bersama kita semuanya melakukan evaluasi terhadap kekurangan dan kelemahan kita dalam rangka penanganan arus mudik. Namun demikian, di dalam evaluasi itu sendiri kita perhatikan yang pertama, kalau di arus mudik pada saat kita pemberlakuan one way, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita, terutama menyangkut masalah rest area. Namun kinerja terhadap teman-teman kepolisian menyangkut masalah one way itu sudah dilaksanakan dengan baik. Namun berikutnya adalah menyangkut masalah kelemahan yang ada pada diri masyarakat itu sendiri yang melakukan perjalanan di jalan tol pada saat one way. Yaitu mereka ada berhenti di bahu jalan, kemudian memaksakan diri untuk masuk ke rest area, walaupun rest area penuh. Nah berikutnya juga evaluasi kita juga menyasar ke bagaimana pelayanan kita untuk penyeberangan Merak dengan Bakauheni. Dan pada saat ada arus puncak untuk arus mudik, kita juga melakukan mitigasi dan sekaligus itu juga menjadikan referensi bagaimana penanganan pemerintah menyangkut masalah arus balik yang dari Bakauheni ke Merak. Dan mitigasi yang kita lakukan saat perjalanan arus mudik itu dijalankan, Pak Menteri bersama beberapa Pak Menko juga melakukan beberapa langkah mitigasi berdasarkan hasil kesepakatan dan kemudian evaluasi bersama, yang akhirnya kita menambah dengan beberapa dermaga cadangan, yaitu ada dermaga Ciwandan yang dikelola oleh Pelindo, dan kemudian juga yang ada di dermaga yang di Indah Kiat. Dan selain dermaga juga ada penambahan kapal untuk beberapa dermaga yang tambahan tadi, selain juga operasional kapal yang biasanya hari biasa di Merak Bakauheni itu ada sekitar 34 kapal, dan pada saat arus mudik kemarin puncaknya kita siapkan dengan skema tambahan kapal sampai dengan 45 kapal. Kemudian berikutnya juga ada juga yang di penyeberangan Ketapang dengan Gilimanuk juga menjadi perhatian Pak Menteri Perhubungan, karena pada saat arus mudik memang perilakunya yang untuk Bali dengan di Banyuwangi agak berbeda. Kalau saat arus mudik itu kebanyakan dari masyarakat yang Jawa bekerja di Bali itu kembali ke arah Banyuwangi, dan itu juga cukup antriannya atau kemudian beberapa kendaraan yang akan nyebrang ke Banyuwangi juga cukup tinggi. Dan kemudian sekarang saya dengan Pak Menteri tadi malam juga selalu komunikasi dan koordinasi dengan rapat koordinasi. Dan untuk yang di penyeberangan berikutnya, kembalinya nanti dari Banyuwangi ke Bali, kita juga nambah satu dermaga di Jangkar. Dan dermaga Jangkar sebelum ke dermaga Ketapang dengan Gilimanuk, itu kita khususkan ada 6 kapal LDF di sana, yang kita khususkan untuk mengangkut logistik. Jadi logistik nanti kita harapkan di situ Bondo langsung masuk dermaga Jangkar akan langsung bisa menyeberang ke Lembar. Jadi tidak menggunakan dermaga yang ada. Dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama kepolisian pada saat melakukan one way, sudah berjalan dengan baik. Dan tadi saja, baru saja kita Pak Menteri Perhubungan, Pak Menko PMK, dan juga Pak Kakor Polri, serta Pak Menteri PUPR, melakukan pertama kali pembukaan untuk pengawalan one way yang dari KM 414 Semarang ke Jakarta. Dan di dalam pelaksananya berjalan dengan baik, namun demikian ya itulah kembali kepada bagaimana perilaku masyarakat sendiri. Ya sebetulnya yang sangat kita harapkan adalah masyarakat bisa kerjasama dengan mekanisme yang kita lakukan.
Saya kira sementara demikian, Mbak. Baik, ditahan dulu Pak Dirjen. Mungkin sekarang saya akan cek kondisi malam hari ini di gerbang tol Kali Kangkung. Arga Dumadi sudah siap mengabarkan dari sana. Silakan Arga. Ya, Caca dan pemirsa, berdasarkan pantauan pandangan mata kami pada hari ini di malam hari terlihat di gerbang tol Kali Kangkung ini kendaraan ramai dan lancar. Untuk itu kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti berkaitan dengan kondisi di gerbang tol Kali Kangkung dan juga di tol-tol lain di Jawa Tengah. Ini sudah ada di Lantas Polda Jateng, Bapak Agus Suryo Nugroho. Selamat malam, Pak. Bisa disampaikan kepada kami, Pak, ini kiranya seperti apa kondisi di gerbang tol Kali Kangkung dan juga tol-tol lain di Jawa Tengah ini, Pak? Baik, terima kasih. Hari ini arus mudik pertama, tanggal 6. Alhamdulillah tadi pemberangkatan arus balik yang diberangkat oleh Menteri PMK, Menteri Menhub, dan PUPR termasuk Pak Kakor, Pak Kapolda berjalan dengan lancar. Tentunya diharapkan arus lalu lintas sampai di Jakarta lancar dengan adanya one way. Namun demikian, arus lalu lintas yang dari timur, aglomerasi Solo Raya dan sekitarnya masih padat. Maka dari itu Polda Jateng selalu melakukan pengawasan jalur khususnya di tempat-tempat rest area dan jalur-jalur yang lain. Dan ini apakah ada kebijakan dari Polda Jateng berkaitan dengan arus balik ini, Pak, untuk mengurai kemacetan dan juga demi kelancaran lalu lintas, Pak? Baik, memang betul. Ketika kita melihat arus bangkitan dari timur cukup panjang, Polda Jawa Tengah membuat diskresi melakukan kebijakan one way lokal. One way lokal tadi sudah kami berlakukan dari Jatingaleh sampai Kali Kangkung nanti menuju Jakarta. Itu diharapkan Polda Jateng bisa mengurai daripada arus yang datang dari timur sehingga ke Jakarta tentunya nanti diharapkan lancar. Dan kemarin waktu arus mudik juga sempat dilakukan sistem urai begitu ya, Pak. Ini apakah akan kembali dilakukan juga di arus balik ini, Pak? Tentunya cara bertindak itu tepat secara teknis dan taktis ketika di dalam tol pada saat one way ada kepadatan, ada perlambatan, dan ada persoalan. Contohnya mungkin ada kendaraan yang macet. Nah, kita punya tim URE, Polda Jawa Tengah punya tim URE. Dengan tim URE itu segera datang kerjasama dengan Jasa Marga, dengan Pertamina, sehingga segera bisa kita cairkan. Itu termasuk juga yang berada di rest area. Rest area ini tidak mampu menampung parkir, sehingga para arus balik ini dia parkir di tepi jalan, di bahu jalan. Ini juga sangat bahaya. Polda Jawa Tengah sudah mengantisipasi dilakukan rekayasa buka tutup. Tentunya hal-hal yang seperti ini mengharapkan bahwa pengguna jalan, baik itu mudik dan balik saat ini, sama-sama bertanggung jawab. Karena kepatuhan berlalu lintas itu adalah demi keselamatan bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Tadi sempat dikatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas itu adalah demi keselamatan bersama. Sehingga ini memang diharapkan semua pengguna jalan dapat saling bertoleransi satu sama lain demi keselamatan semuanya. Kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga mengabarkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Dan mungkin saya ke Pak Budianto. Pak, kalau misalnya melihat untuk hari ini saja, kira-kira pengelolaan arus balik menurut Bapak apakah cukup baik? Kalau tadi rekan saya bilang bahwa tiap Polda diberikan wewenang untuk melakukan one way lokal, Pak, bagaimana? Saya kira ini beberapa catatan untuk evaluasi, evaluasi tersebut nanti bisa digunakan untuk antisipasi arus balik. Pertama pada saat arus mudik, itu kan tanggal 28 itu terjadi kepadatan di tol MPZ, kilometer sampai kilometer 41, itu ternyata penyebabnya pertama adalah crossing antara arus yang turun dari layang tol MPZ dengan tol yang di bawah. Kemudian juga terjadi parkir di bawah jalan, termasuk juga rest area mengalami suatu overload itu. Kemudian yang kedua terjadi kemacetan yang di Cipularang mengarah Jakarta. Itu dugaan saya itu adalah dampak daripada pelaksanaan daripada one way, termasuk juga mungkin beberapa pengguna jalan yang diarahkan ke Pantura pun mungkin nggak ada banyak enggan juga, sehingga mereka menunggu sampai tol dibuka, ternyata one way diperpanjang. Termasuk juga yang perlu dikoreksi adalah pada saat terjadi kepadatan lintas yang arah Merak, dan ternyata pada situ armada daripada armada laut yang untuk mengangkut barang maupun orang itu
masih ada kekurangan sehingga sekarang sudah ada suatu penambahan. Ya. Kemudian saya kira dari beberapa catatan evaluasi tadi Baik. bisa digunakan sebagai referensi untuk antisipasi arus balik gitu. Baik. Saya kira bahwa perencanaan arus balik sudah dilaksanakan gitu. Saya kira antisipasi tidak jauh juga pada saat arus mudik, yaitu memperlakukan masalah one way dan sebagainya. Memang kalau kita lihat daripada syarat teori gitu, Ya. kalau pelaksanaan daripada one way itu memang untuk antisipasi kepadatan yang luar biasa gitu. Baik. Karena begitu diberlakukan one way ada suatu peningkatan kapasitas, kemudian juga ada peningkatan volume, Ya. kurang dari mengurangi crossing. Tapi yang perlu diantisipasi adalah dampak di jalan arteri atau di jalan non tol tadi. Baik, nanti mungkin sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Dirjen, bahkan ke Pak Budianto, ini bahwa mudik ini beda dengan balik. Ketika mudik masih punya energi, ketika balik ini energi semakin berkurang untuk berkendara karena sudah sampai silaturahmi, sudah liburan dan lain-lain. Ini yang buat rest area dimanapun meskipun sudah banyak disediakan pasti penuh, bahkan sampai harus ada yang parkir di bahu jalan. Ini berbahaya. Bagaimana penerapannya dan juga mengantisipasinya? Sesaat lagi.